Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin camilan tradisional, yaitu putu ayu. Dan ini ekonomis banget teman-teman. Meskipun ekonomis, tapi ini rasanya enak banget, lembut banget. Semoga ini bisa jadi tambahan menu camilan buat teman-teman semuanya. Dan mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama, kita akan panaskan kukusan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika udah panas, berarti udah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita siapkan dua bahan ini, yaitu ini sekitar 500 gram atau setengah butir kelapa parut ya teman-teman. Dan kelapanya itu sebelum diparut jangan lupa untuk dikupas dulu kulitnya, jadi biar dia putih seperti ini. Selanjutnya seperempat sendok teh garam, boleh lebih sedikit aja boleh. Nah itu dia dua bahan ini kita siapin dulu. Lanjut kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita akan campurkan dulu setengah butir kelapa parut dan seperempat sendok teh garam. Nah ini kita akan aduk rata ya teman-teman. Nah saya aduknya pakai tangan aja dan di sini saya sudah cuci tangan hingga bersih ya teman-teman. Nah setelah diaduk rata kita akan kukus ini, tapi sebelum itu saya akan pindahkan ke aluminium foil. Kalau nggak pakai aluminium foil gimana? Boleh aja, terserah teman-teman bisa pakai apa aja yang tersedia di rumah. Bahkan kalau ada daun pisang, menurut saya itu harumnya lebih seger gitu, lebih alami kalau pakai daun pisang. Kalau nggak ada, pakai tempat yang tahan panas pun juga boleh, sesuai yang ada di rumah teman-teman aja. Nah untuk pilihan kelapanya teman-teman bisa pilih yang nggak terlalu tua tapi juga nggak terlalu muda, jadi pilih yang sedang-sedang aja. Kalau teman-teman kurang tahu bagaimana cara memilihnya, bagaimana sih kelapa yang nggak terlalu tua ataupun yang nggak terlalu muda, seperti saya nih, saya juga kurang pengalaman untuk memilih kelapa. Teman-teman bisa langsung aja ke penjual kelapanya dan kita bilang aja kalau kita akan bikin putu ayu gitu teman-teman. Biasanya mereka langsung pilihin teman-teman. Nah kalau ada yang tahu bagaimana cara membedakannya, bisa komen di bawah biar saya dan teman-teman yang lainnya juga tahu. Ini akan saya kukus, tapi kita lihat dulu kukusannya. Pastikan kalau airnya udah mendidih ya teman-teman, baru kita kukus. Nah ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah selama menunggu parutan kelapanya dikukus, kita akan olesi cetakannya dengan minyak ya teman-teman. Kita butuh minyak secukupnya. Kemudian kita akan olesi di sini sedikit aja. Nah ini, nah kita akan lakukan semuanya dulu, ke semuanya. Saya hanya punya 6 cetakan ini. Kalau punya lebih juga lebih baik teman-teman, lebih bagus lagi karena dia bakalan lebih cepat. Nah setelah selesai kita biarin dulu. Kemudian kita lihat kalau udah 15 menit. Saya buka dulu. Nah ini udah matang. Lalu kita angkat serta kita sisihkan dulu teman-teman. Jadi ini kita sisihin dulu. Kita juga siapin yang lainnya, yaitu ini sudah ada 200 ml santan. Ini sudah saya rebus ya teman-teman. Ini saya rebus hingga mendidih dan saya biarkan ini udah suhu ruang, jadi dia nggak panas lagi. Nah kalau teman-teman pakai santan instan boleh aja, bisa teman-teman pakai 1 bungkus santan instan, kemudian ditambah dengan air hingga sebanyak 200 ml atau 200 cc ya teman-teman. Nah kalau ada yang bertanya kenapa sih kok santannya direbus, ya biar dia kuenya nggak cepet basi gitu. Lanjut kita ke tepung terigu. Ini saya pakai 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 2 butir telur utuh. Ini suhu ruang ya teman-teman. Ini kalau ditimbang saya kurang lebih sekitar 120 gram dengan cangkangnya. 150 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP. Nah kalau teman-teman nggak ada SP, teman-teman juga bisa pakai TBM atau juga pakai ovalet. Nah dia seperti ini, takarannya juga sama teman-teman. Di sini saya akan pakai setengah sendok teh. Nah sama juga TBM dan ovalet juga sama setengah sendok teh.
Selanjutnya ada pasta pandan. Ini saya pakai pasta pandan biar harumnya lebih ke pandan aja. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai pasta pandan, gimana kalau pakai pewarna-warna hijau? Boleh aja, bisa sesuai selera teman-teman. Nah, itu dia bahan-bahannya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita siapin mixer dulu. Nah, kita akan mixer telur, kemudian gula, dan setengah sendok teh SP. Nah, seperti ini. Saya akan taruh di sini. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan yang maksimal hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, kita biarin dulu. Nah, selama itu kita siapin dulu yang lain, yaitu kita siapin santan dan kita campurkan 3/4 sendok teh pasta pandan. Atau bisa sesuai selera teman-teman aja. Ini saya pakai 3/4 sendok teh. Kemudian setelah itu, setelah diaduk rata, kita sisihkan dulu. Lalu kita campurkan baking powder dengan tepung terigunya. Nah, setelah dicampur, jangan lupa untuk diayak. Kenapa kita ayak terlebih dulu? Biar dia tercampur rata, serta juga nggak ada tepung yang bergerindil, teman-teman. Nah, setelah selesai, kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita siapin kelapanya, kemudian cetakannya juga. Kelapanya akan saya tata sedikit aja di cetakannya, seperti ini. Jangan lupa cetakannya diolesin dulu dengan minyak ya, teman-teman. Nah, kita lakukan ke semuanya dulu. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Kita lihat lagi mixernya, kurang lebih ini saya 15 menit. Dia udah seperti ini, putih, kental, berjejak seperti ini. Setelah seperti itu, baru kita turunkan kecepatan mixernya hingga yang paling rendah, teman-teman. Setelah itu kita masukkan campuran tepung terigu dan baking powdernya. Di sini saya akan bagi 3 kali, tapi ini akan saya masukkan selang-seling dengan airnya ya, teman-teman, dengan santannya. Nah, seperti ini. Ini juga nanti saya masukkan 3 kali. Jadi nggak langsung semuanya. Kenapa kok nggak langsung semuanya? Jadi biar dia adonannya nggak turun. Dan jangan coba-coba teman-teman masukkan tepung terigu serta santannya sebelum putih, kental, dan berjejak ya, teman-teman. Karena kalau dicampur sebelum itu, dia adonannya akan turun dan nanti kalau jadi dia akan kempes gitu, teman-teman. Atau bantet ya, teman-teman. Nah, setelah selesai udah tercampur rata, nggak perlu sampai tercampur rata semuanya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini bagian samping-sampingnya masih banyak banget tepung terigu. Tapi kita matikan aja hingga cukup tercampur rata seperti ini, kita matikan aja. Kemudian nanti ini akan kita aduk dengan spatula pakai teknik aduk balik ya, teman-teman. Kita aduknya pelan-pelan aja, nggak perlu terlalu ngotot. Nah, kita aduk pelan-pelan seperti ini. Kita akan pastikan semuanya tercampur rata. Nah, ini saya rasa udah tercampur rata semuanya. Baru setelah itu saya akan masukkan ke dalam cetakannya. Nah, untuk masukkan ke dalam cetakannya, isi 3/4 cetakan aja sudah cukup, teman-teman. Nah, ini saya terlalu heboh, kadang saya hampir penuh. Nah, kita lakukan ke semuanya terlebih dulu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, gimana kalau warnanya nggak hijau? Kenapa sih warnanya hijau? Boleh aja, boleh pakai warna ungu, boleh pakai warna biru, boleh sesuai selera. Tapi kan di sini putu ayu biasanya warnanya kan hijau, jadi saya pakai warna hijau. Nah, setelah selesai semuanya, sebelum dikukus kita hentak-hentakan seperti ini dulu sebentar aja. Kenapa kita hentak-hentakan seperti ini? Biar udaranya itu keluar, teman-teman. Jadi nanti setelah kuenya jadi nggak berlubang-lubang gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan kukus, tapi seperti biasa pastikan dulu kukusannya udah panas dan udah beruap sekitar kurang lebih 10 menit ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini. Nah, kalau semuanya udah masuk, alasi dulu tutupnya dengan kain sebelum ditutup. Nah, kenapa? Karena biar airnya nggak menetes ke bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita akan kukus selama kurang lebih 10 menit aja, teman-teman. Nah, setelah 10 menit, kita lihat, kita buka dulu. Bukanya agak cepet biar tetesan airnya nggak netes ke dalam, nggak netes ke kuenya ya, teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, untuk cara membukanya, saya sih sejauh ini nggak pernah lengket ya, teman-teman. Jadi cukup saya seperti ini. Ini agak panas, teman-teman, lumayan saya tangannya. Nah, kemudian saya buka seperti ini. Nah, kan cepet. Jadi pinggirannya itu saya pencet-pencet gitu. Kemudian saya tumplek aja, tinggal tuang ke piring kayak gitu. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lakukan ke semuanya dulu ya, teman-teman. Nah, ini Bim salah Bim jadi apa? Jadi Putu Ayu. Nah, udah selesai semuanya, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini teman-teman udah jadi dan udah tinggal dikit, tinggal ini aja. Sebenarnya ini semuanya jadinya sekitar 30. Nah, udah semuanya. Sekarang saya akan cicipin satu aja. Nah, ini yang akan saya cicipin. Ini teksturnya lembut banget, teman-teman. Menurut saya ini manisnya pas dan gurih dari kelapanya itu juga pas. Sekarang kita cicipin dulu aja. Coba kita belah dulu ya, teman-teman. Dia ini empuk banget. Kita cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kue tradisional, sederhana, tapi rasanya nikmat luar biasa. Kalau teman-teman butuh camilan cepat, menurut saya nih cepet banget bikinnya. Manisnya pas, gurihnya juga dapat dari ini. Pokoknya rasanya mantep banget ini. Teman-teman harus cobain bikin ini. Ini yang terakhir. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep Putu Ayu yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.